Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi di mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Dari bab 1 yang kita pelajari administrasi bisnis retail dan lembaga waralaba. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang unsur-unsur dalam pencatatan administrasi. Unsur-unsur yang berhubungan dalam pencatatan administrasi pertama adalah manusia. Kualitas setiap manusia yang terlibat dalam setiap kegiatan akan menentukan keberhasilan kegiatan tersebut. Karena pada dasarnya unsur manusia itu identik dengan unsur utama dalam setiap kegiatan perusahaan retail, seperti dalam kegiatan penjualan, pembelian, promosi, pengawasan, administrasi, penggajian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah material atau harta kekayaan. Unsur material yang digunakan untuk melakukan administrasi penjualan identik dengan uang, perlengkapan administrasi, peralatan, dan tempat atau kantor. Hal ini dikarenakan material identik dengan harta kekayaan perusahaan retail yang digunakan untuk melakukan kegiatan perusahaan retail secara efektif serta efisien. Yang ketiga adalah metode. Unsur metode identik dengan cara yang ditempuh untuk melaksanakan sesuatu yang telah dirancang dengan baik sehingga tujuan yang tepat dapat dicapai dengan sesuai perencanaan semula. Metode yang digunakan dalam melaksanakan administrasi berpedoman pada SOP atau standar operasional prosedur pada perusahaan retail yang bersangkutan. Berikutnya adalah berkas-berkas administrasi. Kegiatan administrasi ini dapat berfungsi untuk pencatatan, pengawasan, dan dapat menjadi bahan analisa dan evaluasi untuk perkembangan toko. Berikut ini adalah beberapa berkas yang muncul dari adanya kegiatan administrasi dalam bisnis retail. Pertama adalah berkas-berkas pembelian. Transaksi pembelian bagi perusahaan retail yang dapat dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam beroperasi menghasilkan produk untuk memenuhi stok barang yang ada di gudang. Bukti transaksi yang diperlukan pada pembelian tunai berupa nota kontan dan kwitansi, sedang pembelian kredit hanya menerima faktur saja. Berikut ini berkas-berkas yang diperlukan dalam administrasi transaksi pembelian identik dengan bukti permintaan, surat pesanan, bukti penerimaan barang, dan kartu persediaan. 1. Surat pesanan. Surat pesanan ini bertujuan sebagai menjamin keabsahannya pesanan sekaligus meyakinkan supplier. Beberapa hal yang harus dicantumkan secara jelas dalam surat pesanan adalah sebagai berikut. Pertama, kepala surat yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan. Kedua, nama perusahaan atau nama supplier yang bersangkutan. Ketiga, jenis dan merek barang yang dipesan. Keempat, harga barang yang dipesan. Kelima, kesanggupan melakukan pembayaran. Keenam, tanggal pesanan. Kelima, otorisasi dari kepala bagian pembelian dan direktur perusahaan atau pemilik perusahaan. 2. Kartu persediaan. Barang yang telah masuk berada di gudang akan dicatat pada kartu persediaan secara manual maupun dengan komputerisasi. Hal penting yang harus diperhatikan pada kartu persediaan ini identik dengan nama barang, kode barang, jumlah masuk, dan jumlah keluar barang. Ketiga, bukti permintaan dari gudang. Bentuk formulir untuk permintaan dari gudang akan berhubungan dengan jenis barang
dan spesifikasinya. Banyaknya barang yang diminta, otorisasi atau pengesahan dari kepala bagian gudang serta tanggal permintaan. Keempat, penerimaan barang. Kegiatan utama yang harus dilakukan penerimaan barang identik dengan memeriksa atau mencocokkan barang yang dipesan dengan barang yang ada secara fisik. Di antaranya yaitu periksa jumlahnya, spesifikasinya, serta kondisi dengan mencoba barang tersebut. Kemudian masuk ke berkas-berkas penjualan. Transaksi penjualan diawali dari penerimaan pesanan dari pelanggan dengan diterimanya surat pesanan, baik yang dilakukan secara kredit maupun tunai. Berkas-berkas administrasi transaksi penjualan secara kredit dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Kwitansi atau official receipt. Kwitansi identik dengan bukti transaksi penerima uang untuk pembayaran sesuatu. Kemudian 2. Nota debit atau debit memo dan nota kredit atau kredit memo. Nota debit identik dengan pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya bahwa akunnya telah didebet dengan jumlah tertentu. Sedangkan nota kredit identik dengan pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit dengan jumlah tertentu. Ketiga, faktur atau invoice. Faktur identik dengan perhitungan penjualan barang secara kredit yang dibuat oleh pihak penjual untuk kemudian disampaikan kepada pihak pembeli. Umumnya, faktur dibuat menjadi 2 rangkap. Yang asli diberikan kepada pihak pembeli sebagai bukti pencatatan pembelian secara kredit, sedangkan kopiannya dipegang oleh pihak penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Keempat, biljet giro. Biljet giro identik dengan surat perintah dari nasabah kepada bank yang bersangkutan untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biljet giro. Kelima, rekening koran. Rekening koran ini identik dengan bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan retail dan saldo kas menurut bank. Keenam, cek. Cek ini identik dengan surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu surat tersebut diserahkan kepada bank dan ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah bank dan memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Keenam, yaitu standar operasional prosedur atau SOP bukti transaksi. Setiap jenis transaksi akan mempunyai SOP masing-masing yang dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, SOP penjualan tunai. Kedua, SOP pembelian tunai. Ketiga, SOP penjualan kredit. Keempat, SOP administrasi uang kas. Kelima, SOP penerimaan kas. Ketujuh, yaitu administrasi keuangan. Proses administrasi yang berupa laporan keuangan ini disajikan dalam 3 jenis laporan, yaitu neraca, kemudian laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Yang pertama, laporan keuangan sebagai wujud kinerja usaha retail. Laporan ini terdapat 3 bagian, yaitu neraca, kemudian kedua laporan laba atau rugi, ketiga modal kerja. Kemudian laporan administrasi keuangan yang meliputi 4 bagian, yaitu pertama laporan harian atau mingguan, kedua laporan bulanan,
ketiga laporan triwulan, dan keempat laporan tahunan. Sampai di sini dulu penjelasan materi prosedur administrasi bisnis retail. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan tugas berupa soal. Kalian jawab dan kalian kerjakan dengan baik serta tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.